Bismillahirrahmanirrahim. Apakah uang masih menjadi masalah bagimu? Survei membuktikan jujur, ya masih gitu ya. Uang masih menjadi masalah. Masalahnya karena punya uang atau kurang punya uang. Kalau punya uang banyak, jadi masalah atau enggak masalah? Enggak masalah. Kalau enggak punya uang, masalah. Jadi masalahnya kalau enggak punya uang, betul begitu? Oke. Itu yang betul banter yang di luar. Yang parkir kelihatan enggak punya uang itu. Teman-teman tuh yang jaga parkir. Nah, ya orangnya paling itu saja. Saya mau kasih resep biar uang tidak jadi masalah. Resep ini murah, cuman prakteknya mahal. Resepnya murah, tapi prakteknya mahal. Judulnya membangun pola pikir. Membangun pola pikir yang pola pikirnya itu bukan melihat ciptaan, tapi pola pikirnya melihat yang menciptakan. Pola pikirnya melihat yang menciptakan. Bukan melihat duit, tapi melihat yang memberi duit. Bukan melihat uang, tapi melihat yang memberi uang. Bukan melihat yang di kantong, tapi melihat yang memberi yang di kantong. Gimana itu caranya? Nih misal ya. Ini namanya apa ini? Handphone. Handphone ini milik saya, betul ya? Ini milik saya. Orang mengatakan itu handphonenya Habib Novel. Itu handphonenya Habib Novel. Saya bilang ini handphone saya. Begitu saya bilang ini handphone saya dan saya melihat handphone ini milik saya, handphonenya jatuh pecah, hatinya akan ikut pecah. Betul? Handphonenya hilang, hatinya juga jadi gelisah. Betul? Oke. Sekarang kalau dibalik, handphone ini milik Allah, dititipkan saya. Handphone ini milik Allah, dititipkan saya. Selama ini terhadap kebendaan yang ada di diri kita, kita melihatnya itu titipan Allah atau milik kita? Kepemilikan atau titipan? Kepemilikan atau titipan? Milik kita atau dititipkan kita? Melihatnya selama ini, saya nggak ngomong kenyataan, melihatnya selama ini, kita melihatnya yang ada di diri kita, duit dan lain sebagainya, itu milik kita atau milik Allah dititipkan kita? Kita melihatnya itu milik kita, berarti kita goblok atau pinter? Mohon maaf ya. Bahasanya Habib Novel kok kasar mentok ya. Terakhir ini kok sering nyebut kata goblok bolak-balik gitu ya. Kenapa? Sebab saya nggak ketemu kata yang rodok halus melebihi goblok. Jadi saya cari kata yang lebih kasar lagi itu nggak ketemu. Ini kata yang paling halus untuk menyebut diri kita yang menganggap semua ini milik kita. Nah, bodoh itu kan bahasa Indonesia. Betul ya? Bahasa Jawanya bodoh apa? Pekok. Cuman mau ngomong pekok kan ya gak enak tuh ya. Ya mendingan ngomong goblok gitu kan ya. Rodok mantep tapi kan gak seperti pekok. Pekok ki halus tapi nyelekit ya kan. Pekok awamu. Kowe pekok gitu halus tapi aduh, nyelekit. Iya kan ya? Tapi kalau goblok kelihatannya kasar, tapi tidak terlampau melukai. Bener kan ya? Tapi kalau pekok gue, itu loro hati, sakit hati. Makanya yang agak toleransi kalimatnya, katanya adalah goblok. Bodohnya luar biasa. Nah, kita ini gak punya apa-apa kok. Gak punya apa-apa. Semua milik Allah. Semua milik
Allah. Dan ketika saya melihat ini milik Allah, saya melihat Allah masih punya Huawei P30 Pro. Ini Huawei Mate 20 Pro. Allah masih punya Huawei P30 Pro. Maka saya berpikir, ya Allah, tolong ya, saya ditambahin titipan lagi. Paham? Enak toh? Enak. Prakteknya itu dulu prakteknya. Minta, ya Allah, tolong saya ditambahin titipan Huawei Mate yang Huawei Pro 30 ya, P30 Pro. Yang ini Mate 20 Pro. Saya minta yang 30 Pro. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya tahu gudangnya Allah masih banyak. Betul kan? Gudangnya Allah masih banyak. Jadi saya enggak menganggap ini wah, kayak ngene kok bingung awakmu. Kayak ngene. Kilo tiba ya ora apa-apa. Ngapa? Goreng nih. Loh, ini jatuh dan keguyur kopi, betul kan ya? Ganti kopinya, ganti. Iya, ganti. Double ya, double. Ambilkan yang baru toh ya, masuk bekasmu. Ngaco sadis. Lah ini handphone jatuh bingung, handphone dibanting bingung. Yuk aja mbok banting. Lah Habib kok dibanting? Karpete empuk. Karpete empuk. Tapi kan resiko nggak apa-apa. Orang mau ngasih contoh itu harus berani nanggung resiko. Ini hilang nggak jadi masalah, ini hancur nggak jadi masalah. Kenapa? Gudangnya Gusti Allah ijek akeh. Wah, iki aminnya beda iki. Aminnya lain, aminnya rada elek tadi itu. Ya kan? Begitu loh, lihatlah kamu nih dititipi Allah, Allah punya gudang yang sangat gede, yang sangat luas, gudangnya unlimited, isinya macam-macam. Jadi selalu optimis. Saya tuh nggak pernah ngerogoh kantong, ngambil duit dari kantong tuh saya melihat dari kantong saya, rugi, kantongku cilik, ya kan? Cilik. Dompet saya kecil, saldo saya walau minim. Jadi kalau saya ngambil dari saldo saya, itu saya rugi. Kenapa? Cilik. Tapi saya melihat, ini cuman titipan Allah di kantong saya segini. Yang di gudangnya Allah masih banyak. Jadi saya merasa saya ngambil bukan dari kantong saya mengambil dari gudangnya Allah Ta'ala. Saya mengambil dari dompet bukan dari dompet saya mengambil dari gudangnya Allah Ta'ala. Nah kalau pola pikirnya seperti itu, kira-kira yang saya ambil bisa habis enggak? Enggak bisa. Jal praktek no. Anda kalau praktek itu melihat dompet itu gudangnya Allah atau dompet? Tetap dompet, Beb. Kok angel men ya? Lawang tinggal ganti pikiran kok ya. Gudangi Gusti Allah. Jadi misalnya mau ngasih uang untuk orang tua, punyanya 1 juta, 999.000 ditudut kasihkan orang tua. Gudangi Gusti Allah. Wah, bisa enggak? Untuk mikir, gudangi Gusti Allah kok tinggal 1.000 ya Beb ya. Lah meripatmu ki lho rodok masalah. Penglihatanmu yang bermasalah. Kenapa kamu lihatnya cuma 1.000 rupiah? Salah. Kamu jangan lihat 1.000 rupiah unlimited, sing ketokan 1.000. Yang kelihatan cuma 1.000 tapi unlimited. Bisa enggak? Tadi lo ada Mas Betran ya. Mas Betran itu kan belum menjadi muslim atau beliau seorang non muslim. Tapi kan teman saya itu kan berteman gak pernah lihat agama. Mau setan nih karena aku urip bareng mbek awakku kok. Jadi dalam tubuh kita ini ada setan. Betul kan ya? Di sekitar kita banyak. Banyak sekitar kita. Banyak. Bener kan ya? Ya udah ketokan setan ya ke setan. Di mana-mana ada setan. Apalagi ini manusia baik. Siapapun saya nggak peduli, pokoknya konco temen. Nah saya tuh pengen ngasih hadiah. Pakai hadiah apa ya?
Kebetulan saya punya satu tongkat. Tongkatnya ini saya carinya di Mekah waktu haji dan itu saya berburu tongkat itu. Ini tongkat kesayangan saya nih. Langsung maklek, hati saya ngomong, kasihkan Betran. Waduh, ojo iki. Hati saya ngomong, kasihkan ke Betran ini. Jangan, yang satu ini, hati saya dia nggak ketawa apa-apa. Terus saya bilang, Betran, saya mau kasih hadiah. Waduh Beb, saya ini malu kesini nggak pernah bawa hadiah, tapi kok Habib ngasih hadiah saya terus. Oh nggak apa-apa, saya seneng ngasih hadiah. Cuman hadiah saya ini berat banget ini. Saya siap bantu ngangkatnya Bib. Saya ngomong, bukan masalah berat bendanya ringan. Maksudnya berat apa? Berat mengeluarkan dari hati saya ini. Wabut mengeluarkannya. Semakin, waduh saya jadi penasaran apa Bib? Ya, sebentar, tak tok kene iki. Abot tapi tak tok kene. Ya saya batin. Ya, ini mengeluarkan dari gudangnya Allah Subhanahu wa taala. Nyoh, dadi enteng. Tapi kalau melihat itu milik saya, abot. Ngiling-ngiling, ini nyarinya di Mekah waktu haji, kapan bisa berangkat haji lagi. Ini berburu loh ke keliling Mekah, masuk pasar, cari yang begini gak ada, adanya cuma satu. Ini mau kasihkan, ya teman kamu, ya mau kasihkan dia. Eman-eman toh. Setan gue. Buat kamu takut memberi, itu setan. Nyoh, gudangnya Gusti Allah. Nyoh, entek. Begitu entek, Beb, entek. Jawabannya gudangnya Gusti Allah nggak mungkin sat ki bahasa Indonesia ini apa? Kering lain, habis bukan sat, surut sampai bukan susut jadi kecil. Surut itu kan cuma turun kurang, betul kan ya? Tapi kalau sat itu kan ya entek gitu kan ya. Jadi sampai ya sat lah. Sangel ngomongnya. Makanya enak jadi orang Jawa itu ya, bahasa Jawa atau orang Kalimantan dengan bahasa Kalimantan, bahasa daerah itu nilainya lebih kuat. Tapi ya kita harus pakai bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Gudangnya Allah tidak akan pernah habis, ya tidak akan pernah habis. Tapi ini di kantong saya, dompet saya, saldo saya habis, gak apa-apa. Dompetmu habis isinya, kantongmu habis isinya, saldomu habis isinya. Kamu yakin gudangnya Allah gak akan habis? Muncul. Nah sekarang kosong, yontenono sih. Wong ngenteni kok ya ora sabar. Pegawai negeri nunggu 1 bulan aja sabar. Kamu jadi pegawai langit nunggu berapa hari kok mumet, kan aneh toh ya. Ya sabar kamu tunggu, muncul, itu nanti akan muncul. Nah syaratnya itu yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah melihat milikku. Jangan pernah.